Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 PGSD 2 akan mempresentasikan tentang teori belajar dan motivasi belajar anak. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota saya. Ada Mas Bahrul Ulum Al-Bahari, saya sendiri Humaidah, dan satu lagi Mbak Novia Haryani. 1. Berikan penjelasan bagaimana penerapan teori behavioristik, teori sosial kognitif, dan teori konstruktivisme di dalam kelas. Penerapan teori behavioristik. Pembelajaran behavioristik lebih berfokus pada guru, di mana pembelajaran berasal dari stimulus yang diberikan guru dan siswa cenderung lebih pasif. Dalam aplikasi di kegiatan pembelajaran teori ini dapat berupa reward dan punishment yang berfungsi mengubah perilaku anak sesuai yang diinginkan. Contohnya, dalam penerapan pembelajaran matematika, anak diberi reward dan punishment yang dapat mendukung kemampuannya. Reward yang diberikan adalah poin nilai tambahan bagi yang bisa mengerjakan soal atau tugas di depan kelas. Poin dapat digunakan untuk menambah nilai ulangan sehingga anak-anak akan memunculkan keaktifan belajar. Kemudian, punishment yang dapat dilakukan yaitu memberikan hukuman yang mendidik. Misalnya, anak diminta untuk meminta tanda tangan guru lain, di mana nanti setiap meminta tanda tangan, anak akan mendapat tugas tambahan. Misalnya hafalan surat pendek ataupun lain sebagainya. Yang kedua, penerapan teori ini juga berupa pemberian pujian atau apresiasi. Misalnya, siswa dibiasakan untuk bertanya atau berpendapat, dan guru terbiasa memberikan pujian agar muncul kepuasan diri dalam dirinya karena merasa dihargai oleh guru. B. Penerapan teori sosial kognitif. Albert Bandura. Belajar cenderung mudah meniru dari media sosial. Penerapan yang dapat dilaksanakan seperti menggunakan lagu yang sedang hits, misalnya untuk dijadikan hafalan konsep pada materi tertentu. Penerapan teori konstruktivisme, Jean Piaget. Pembelajaran ini berpusat pada siswa, di mana siswa diminta aktif membangun pengetahuannya dan guru sebagai fasilitator. Contoh implementasinya adalah pada materi sifat, manfaat, dan kerugian air. Siswa diputarkan video tentang manfaat air dan bencana yang ditimbulkan terkait. Lalu, siswa dan guru saling berdiskusi dengan tanya jawab aktif terkait isi video. Selanjutnya, setiap siswa diminta untuk membuat rangkuman tentang video dan cara pencegahan banjir di tempat tinggal mereka masing-masing. Untuk nomor 2 akan dilanjutkan oleh teman saya, Mbak Novia, silahkan. Selanjutnya, nomor 2, berikan penjelasan model-model pembelajaran apa saja yang terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme. A. Jigsaw, termasuk model konstruktivistik karena menerapkan kerjasama kelompok, di mana terjadi diskusi tiap kelompok dengan materi yang beragam. B. Brainstorming, termasuk model konstruktivistik karena model ini mengajak siswa untuk mengungkapkan ide-ide mereka untuk nantinya dibahas bersama. C. Aktif debat, termasuk model konstruktivistik karena model ini dapat menyampaikan argumentasi antara kelompok pro dan kelompok kontra dari isu yang diperdebatkan dan kemudian akan direview bersama-sama. Yang D. Small group, termasuk model konstruktivistik terdiri atas pembentukan kelompok di mana terjadi diskusi internal dalam kelompok dan ada perwakilan juru bicara tiap kelompok, sedangkan kelompok lain wajib memberikan tanggapan. Kemudian E. Problem solving, termasuk model konstruktivistik karena disajikan suatu persoalan, sedang siswa diminta untuk mengutarakan saran mereka untuk penyelesaian permasalahan yang ada. Kemudian F. Critical incident, termasuk model konstruktivistik karena siswa diminta untuk mengungkapkan pengalaman berkesan mereka
di masa lalu. Kemudian siswa diminta untuk mengemukakan solusi apa yang sudah mereka lakukan. Pada tahap akhir dilakukan review dan mengambil pelajaran dari pengalaman tersebut. Selanjutnya G, Project Based Learning. Termasuk model konstruktivistik karena model ini mengarahkan siswa pada kerja tim untuk mengerjakan proyek tertentu, di mana nanti siswa akan mendapatkan pengetahuan dan keterampilan baru dengan sendirinya seiring pengerjaan proyek. Misalnya, proyek menjelaskan kegiatan menanam tanaman toga di rumah. Yang H, Inquiry Learning, termasuk model konstruktivistik karena siswa disajikan permasalahan nyata oleh guru, di mana siswa memiliki hipotesis lalu mengumpulkan dari berbagai sumber, kemudian mencari penyelesaiannya. Discovery Learning atau penemuan, termasuk model konstruktivistik karena pada model ini siswa disajikan permasalahan nyata oleh guru, di mana siswa memiliki hipotesis lalu mengumpulkan data dari berbagai sumber, kemudian mencari penyelesaiannya. Perbedaan dengan inquiry adalah model ini membahas masalah yang direkayasa oleh guru, di mana sebenarnya solusinya sudah ada. Selanjutnya nomor 3 akan dibacakan oleh Mas Bahrul. Ya, di sini saya akan membacakan yang nomor 3, yaitu terkait buatlah rencana untuk menekan motivasi para siswa yang ada di kelas dengan gambaran sebagai berikut. Yang A, Tania, 7 tahun memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Menurut kelompok kami, kita itu harus melakukan komunikasi yang baik dengan keluarga Tania, karena guru terlebih dahulu harus tahu penyebab Tania tidak memiliki motivasi belajar. Setelah diketahui, maka guru dapat mengambil langkah penyelesaian tergantung pada jenis masalahnya. Bisa juga dengan cara melakukan pendekatan personal dengan Tania, seperti sering mengajak Tania berbincang agar anak merasa nyaman dengan guru dan harapannya lama-kelamaan akan terbiasa bercerita dengan apa yang dia rasakan termasuk alasannya tidak bersemangat. Dari sini, guru bisa menemukan motivasi internal Tania untuk sukses. Yang kedua, Samuel, 10 tahun yang bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi tetapi memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Menurut kelompok kami, memiliki harga diri dan menjaga harga diri itu memang penting, tetapi kita juga harus mampu menjaga harga diri tersebut untuk dapat mengarah ke hal yang positif. Dalam kasus yang dialami Samuel, harga diri yang dia jaga untuk tetap tinggi menurut kami mengarah ke hal yang negatif karena Samuel takut akan kegagalan. Menurut kelompok kami, rasa takut Samuel ini dapat diatasi dengan meningkatkan motivasi belajar yang dimulai dari perspektif perilaku. Guru di sini memiliki peran untuk mendorong Samuel agar mau melakukan tugasnya dengan memberikan apresiasi entah itu berhasil atau gagal. Jika sekiranya tugasnya gagal, guru dapat menunjukkan ke perspektif humanistik, di mana guru dapat memberikan nasihat-nasihat atau motivasi yang menerangkan bahwa gagal itu bukan hal buruk, karena dari kegagalan kita dapat belajar banyak hal. Guru juga dapat memberikan cerita terkait tokoh-tokoh penemu di masa lalu yang melakukan kegagalan berulang kali hingga akhirnya berhasil. Untuk mengelola kegagalan yang mungkin terjadi pada Samuel, guru bisa menerapkan perspektif kognitif seperti selalu memberi kesempatan dalam setiap proses belajarnya. Diajari tanggung jawab bagaimana jika gagal atau berhasil. Juga diajari untuk mengendalikan diri. Guru juga bisa menerapkan perspektif sosial bahwasanya ketika dia gagal minimal selalu ada guru dan teman-teman yang tetap mengapresiasi apa yang telah dilakukannya agar dia merasa bahwa setiap usahanya dihargai dan tidak muncul lagi rasa takut akan kegagalan. Yang ketiga yaitu Sandra, usia 13 tahun yang tenang di kelas dan meremehkan keterampilan mereka. Menurut kelompok kami, kita harus mencari tahu apakah Sandra memang anak yang benar-benar tenang di semua tempat atau hanya tenang di kelas. Jika kita mengetahui hal tersebut, barulah kita dapat menentukan langkah yang tepat untuk mengatasi perilakunya yang meremehkan keterampilan. Apabila Sandra adalah anak yang tenang hanya di kelas, berarti ada kemungkinan ada yang salah dalam pembelajaran dilakukan guru, atau memang Sandra kurang tertarik pada pembelajaran dilakukan oleh guru. Untuk mengatasi hal tersebut, guna memotivasi, guru harus melakukan pembelajaran sesuai dengan apa yang diinginkan Sandra dengan cara memberikan opsi pilihan terkait hal-hal apa yang akan dipelajari agar Sandra mau aktif dan tidak lagi meremehkan keterampilan yang dimiliki.
Karena menurut pengalaman kami, meremehkan keterampilan itu terkait dengan rasa tidak percaya diri dengan kemampuannya, atau dia meremehkan karena keterampilan diajarkan kurang menantang atau terlalu mudah sehingga tidak perlu dilakukan. Yang keempat, Robert, usia 16 tahun, menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama dengan bibinya. Dalam kasus Robert, guru harus mencari tahu penyebab terlebih dahulu dengan berbicara dengan Robert mengapa dia menunjukkan sedikit minat. Karena menurut kelompok kami, pada usia Robert itu anak sudah bisa diajak untuk berkomunikasi. Kita harus bertanya, kegiatan yang dilakukan di rumah itu apa dan bagaimana bibinya memperlakukan dia. Jika sudah mengetahui semua itu, guru bisa mulai membangun hubungannya lebih dalam untuk memperlakukan Robert dengan lebih baik sehingga muncul perasaan hangat dengan orang lain. Jika hubungan sudah terjalin dengan baik, Robert harus diberikan motivasi terkait apa gunanya sekolah, apa yang harus dicapai setelah bersekolah, dan tujuan dari setelah nanti bersekolah, agar motivasinya muncul atas kemauannya sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika teman-teman bertanya, dipersilahkan. Cukup? Cukup. Oh. Tenang saja ya.